يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kita lanjutkan lagi tafsir kita dengan surah Al-Maidah ayat 22. Disiapkan ya Qur'annya, ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam." Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Kita terjemahkan satu-satu. Qalu, mereka berkata. Mereka siapa? Ya, umatnya Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya fiha, di dalamnya, di dalam apa? Oh bukan. Ha itu di situ menunjukkan perempuan ya. Waktu minggu lalu masih ingat kan disuruh masuk kemana itu? Disuruh masuk ke tanah yang suci, ya, Baitul Muqaddas, betul ya. Nah ini mereka ketika disuruh maka jawabannya kayak gini. Sesungguhnya di dalamnya atau di dalam wilayah itu, di dalam wilayah itu kauman apa? Kaum jabbarin, jabbarin ya jabbar yang kuat ya, kuat terus pokoknya kuat, gagah perkasa gitu. Sesungguhnya di wilayah itu ada penghuninya itu para raksasa. Wa inna, sesungguhnya, karena nanya panjang jadi apa? Sesungguhnya kami lan nadkhulaha, ya, tidak akan memasukinya, tidak akan memasuki wilayah itu hatta, sampai yakhruju, mereka keluar. Mereka siapa? Kaum jabbarin tadi. Mereka keluar minha, darinya. Dari mana? Dari dalamnya, dari wilayah itu, ya, dari wilayah itu. Fa'in, oh bukan, maka jika, ya, maka jika yakhruju, mereka
mereka keluar minha, dari wilayah itu, darinya, fa inna, maka sesungguhnya kami dakhilun, orang-orang yang masuk. Nah, nanti kalau mereka keluar, kami akan masuk, baru kami akan masuk. Baik, kita langsung masuk ke tafsirnya ya. Yang pertama, atau bagian yang pertama, qalu, mereka berkata, atau kaumnya Nabi Musa itu berkata ketika mereka diperintah memasuki al-ardul muqaddas, mereka menjawab, mereka mengatakan, atau siapa tadi? Kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa ini seperti yang pernah kita bahas kemarin adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini yang dikenal dengan Israel. Bahasa Ibrani itu Israel. Israel itu artinya hamba Allah kalau dalam agama Islam. Bagus artinya Israel ini. Saya ingin menyampaikan masalah Israel ini dulu, atau Yakub ini. Masanya Nabi Yakub itu adalah pada tahun sebelum Masehi, kira-kira 1800 sebelum Masehi. Jadi 18 abad sebelum tahun Masehi itu ditulis. Ini masanya Nabi Yakub sampai kira-kira 1700. Umurnya Nabi Yakub ini 147 tahun, 1,5 abad. Beliau Nabi Yakub ini atau Israel ini mempunyai 12 orang anak laki-laki dan 2 orang perempuan. Saya bacakan anak-anaknya. Yang pertama adalah Ruben. Ada yang menggunakan nama Ruben kan? Nah, berarti ini mengadopsi dari nama ini. Kemudian yang kedua Simon. Yang ketiga Lewi. Nah, Lewi ini nanti yang mempunyai anak turun Nabi Musa ini. Yang keempat Yahuda. Nah, nama Yahudi itu dari anaknya yang nomor 4 ini. Namanya Yahuda, Yahudi. Dan yang kelima Dan. Yang keenam Naftali. 7 Gad. 8 Asyir. 9 Isakhar. 10 Zebulon. 11 Yusuf. Nah, ini Nabi dari anaknya 12. Dari 12 anak laki-laki itu salah satunya menjadi Nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ke-12 Benyamin. Kemudian 2 orang anak perempuannya namanya Dina dan Yatiro. Ini sekilas tentang asal muasal atau nenek moyangnya kaumnya Nabi Musa. Qalu, kaumnya Nabi Musa itu berkata. Nah, dari sini nenek moyangnya dari 12 keturunan ini. Atau dari 12 nasab ini. Masalah nasab ini dari laki-laki. Kalau punya anak perempuan, nasabnya hilang ya. Nasabnya itu hilang. Jadi dari Dina dan Yatiro itu jadi hilang nasabnya. Makanya mengapa kok sekarang itu para ulama itu nggak setuju kalau orang-orang Yahudi Zionis dipanggil dengan Israel, itu nggak sepakat. Karena apa? Karena nasabnya kepada Israel, kepada Yakub ini sebetulnya sudah hilang. Kan mereka jadi tersebar kemana-mana, terusir kemana-mana kan. Ada yang ke Perancis, ada yang ke Inggris, ke seluruh dunia, terpencar-pencar, akhirnya kawin dengan penduduk setempat. Jadinya secara nasab itu sebetulnya sudah nggak ini lagi ya. Makanya untuk memelihara nasab ini kan, kalau keturunan Rasulullah itu Habib, nikahnya harus dengan ini ya, dengan sesama keturunan gitu ya, sesama Habib biasanya kan gitu, biar nasabnya gak hilang. Nah, ini tentang masalah nenek moyangnya.
Bagian yang kedua, ya Musa, wahai Musa, kaumnya Nabi Musa ini berkata atau menjawab, wahai Musa. Nabi Musa ini juga sudah pernah kita singgung. Kalau kita bandingkan dengan nenek moyangnya, Musa ini mulai lahir itu tahun 1527. Kira-kira 3 abad setelah Nabi Yakub ini baru Musa lahir. Musa ini adalah lahir di Sinai, di Mesir, dan wafatnya di Gunung Nebu, di Bukit Nebu, di Yordan. Ketika kaumnya nggak mau masuk ke wilayah ini, akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya di antara umatku itu tidak ada yang mau mengikutiku, tidak ada yang mau mengikuti ajaran-ajaranku. Hanya aku dan kakakku saja yang patuh kepadamu. Sampai ngomong seperti ini Nabi Musa ini kepada Allah, dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Oleh karena itu jauhkanlah antara aku dan mereka, sebagaimana engkau telah pernah menjauhkan antara seseorang dan seseorang yang lainnya, yang sejauh-jauhnya, kata Nabi Musa. Sampai perkataan Nabi Musa itu seperti itu. Saking apanya? Saking membangkangnya umat Yahudi ini kepada nabinya. Silsilahnya bagaimana Musa ini kepada Yakub? Musa ini mempunyai bapak yang namanya Imron. Nah, Imron bin Kohat bin Azar bin Lewi bin Yakub. Jadi 5 generasi. Jadi Yakub punya anak yang ketiga namanya Lewi, kemudian punya anak lagi namanya Azar, punya anak lagi namanya Kahat, punya anak lagi Imron, baru lahirlah Musa. 5 generasi melahirkan seorang nabi lagi. Keistimewaan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa ini ya saya sampaikan yang terkenal saja. Yang pertama, Nabi Musa ini diberikan kitab secara langsung oleh Allah, namanya Taurat. Kemudian tongkatnya dapat membelah lautan dan bisa berubah menjadi ular. Ini sudah pada tahu semua ya. Yang ketiga, Nabi Musa ini diberi keistimewaan bisa berbicara langsung dengan Allah. Nah, ini luar biasa ini. Berbicara langsung dengan Allah. Sebagaimana di dalam surah Al-Qasas ayat 30 dan An-Nisa ayat 164. Bisa dibaca sendiri ya. Al-Qasas 30 dan An-Nisa 164. Makanya Nabi Musa ini diberi julukan Kalimullah ya, orang yang bisa berbicara atau nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Yang keempat, bisa memancarkan 12 mata air dengan tongkatnya. Ketika kaumnya itu butuh minum, Nabi Musa tinggal memukulkan tongkatnya ke batu, maka memancarlah 12 mata air dari batu itu. Bahkan batu itu dipegang gitu, nggak bisa ditempatkan di sana, sama bisa memancarkan 12 mata air sesuai kesukaan kafilah masing-masing atau suku masing-masing. Kan ada 12 tadi yang laki-laki kan, asyrata aina, memancarlah 12 mata air. Yang keempat, masalah Musa ini ya. Musa ini merupakan salah satu nabi yang diberi gelar apa yang terkenal? Gelarnya nabi yang sabar-sabar itu, Ulul Azmi. Jadi Nabi Musa ini merupakan bagian dari Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Yaitu nabi yang mempunyai kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi yang mempunyai kesabaran dan keteguhan hati yang kuat. Siapa saja Ulul Azmi ini? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tabari memberikan definisi terhadap Ulul Azmi, yaitu
para nabi yang mempunyai kesabaran dan keuletan di dalam menghadapi berbagai cobaan ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada kaumnya. Nah, ini definisi dari Imam At-Tabari. Yang kelima, alasan ulul asmi diberikan kepada Nabi Musa. Ini alasannya. Yang pertama adalah karena kesabarannya di dalam menghadapi dan mendakwahi Fir'aun. Yang kedua, karena kesabarannya dalam memimpin kaumnya yang sangat kufur dan pembangkang. Nah, ini luar biasa, ini Musa ini terjepit dia posisinya. Dia harus menghadapi Fir'aun yang luar biasa bengisnya, luar biasa kejamnya. Dalam waktu yang bersamaan, Musa ini harus bersabar di dalam memimpin kaumnya yang sangat kufur dan sangat pembangkang. Nah, makanya ulul asmi itu diberikan kepada Musa ini karena dua sebab ini. Secara umum itu sebabnya. Yang berikutnya adalah Musa dan kaumnya, kisahnya sangat mendominasi di dalam Al-Quran. Makanya kisah di mana-mana kita jumpai kisah Bani Israel dan Musa. Kisahnya bertebaran di dalam Al-Quran dan ceritanya diulang-ulang oleh Allah. Ini ada ulama yang sampai menghitung jumlah nama Musa dalam Al-Quran. Coba bayangkan, Musa ini sampai disebutkan oleh Allah namanya sebanyak 136 kali. Isa yang juga ulul asmi, ya, sama-sama ulul asmi, cuman disebutkan 25 kali. Nabi Nuh, ulul asmi yang lain, disebutkan 43 kali. Nabi kita Muhammad hanya disebutkan 4 kali. Luar biasa ini Nabi Musa ini disebutkan berulang-ulang namanya. Nah, apa sebetulnya hikmah dari ceritanya Musa dan kaumnya ini? Kok sebegitunya Allah itu menyebutkan kisah mereka sampai bertebaran di dalam Al-Quran? Yang pertama, Allah ingin menyampaikan pesan khusus kepada pemegang Al-Quran atau kepada kita umat Islam. Ingin menyampaikan pesan khusus, harapan khusus, dan pelajaran yang sangat penting bagi umat akhir zaman ini melalui kisah Musa dan kaumnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Raja Fir'aun yang kejam, yang sewenang-wenang dan zalim kepada rakyatnya. Kemudian kaumnya yang ngeyel dan keras kepala, membuat Nabi Musa mempunyai ujian yang sangat berat dan terjepit. Dari atas dia harus melawan Fir'aun, dan dari bawah dia harus menghadapi kaumnya. Di dalam Al-Qasas ayat 4, Allah bercerita tentang kekejaman Fir'aun, yang artinya sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi, menjadikan penduduknya terpecah belah, menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki, dan membiarkan hidup anak perempuan. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Sungguh Fir'aun ini termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu yang kedua. Tentang Musa dan kaumnya begitu mendominasi di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Musa dan Fir'aun merupakan simbol antara kebenaran dan kebatilan. Musa berdiri di atas puncak keimanan dan kebenaran, sedangkan Fir'aun berdiri di atas puncak kekufuran dan kebatilan. Ini dua tokoh ini merupakan cerminan antara kebenaran dan kebatilan. Simbol kebenaran dan kebatilan. Musa di puncak kebenaran,
Fir'aun di puncak kebatilan. Dan ini adalah pelajaran yang terbesar bagi umat manusia dan pelajaran dasar bagi umat akhir zaman ini. Ini betul-betul kisahnya Musa dan Fir'aun ini pelajaran-pelajaran mendasar, pelajaran-pelajaran tauhid. Coba Fir'aun sampai begitu sombongnya, begitu kufurnya, hingga dia menobatkan diri menjadi Tuhan. Ini dari Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Yang keempat, Allah ingin agar umat manusia ini benar-benar merenungkan kisah Musa ini, agar menjadi renungan bagi umat manusia kisah Musa ini. Bagaimana kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, kepayahannya, serta gangguannya dan ujiannya yang datang bertubi-tubi kepadanya, agar menjadi renungan bagi manusia. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, rahmatullahi ala Musa, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Musa, kata Rasulullah. Faqad udhiya bi aktsari min hadza fasabar, sungguh dia disakiti jauh lebih dari ini, tetapi dia selalu bersabar, kata Rasulullah. Nah, apa asbabul wurudnya hadis ini? Kenapa Rasulullah sampai bersabda seperti itu? Nah, ketika itu Rasulullah membagi-bagi harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang berkata, sungguh Muhammad tidak mencari ridho Allah dengan perbuatannya ini. Maksudnya Rasulullah hanya mencari muka pada umatnya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, tiba-tiba saja wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi merah dan bersabda seperti itu tadi, rahmatullahi ala Musa, semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada Musa. Faqad udhiya bi aktsari min hadza fasabara, sungguh dia disakiti jauh lebih dari ini, tapi dia bersabar. Rasulullah aja sampai berubah mukanya ketika ada yang menghinanya. Atau di dalam surah Thaha ayat 40, wa fatannaka futuna, aku akan menguji kamu wahai Musa dengan berbagai macam ujian. Fir'aun melakukan pembantaian terhadap bayi laki-laki. Nah, betapa ibunya Musa ini gak khawatir gimana. Semua anak laki-laki begitu lahir itu dibunuh. Akhirnya bayi Musa ini dihanyutkan ke sungai. Tapi dengan kuasa Allah, Musa ini diselamatkan oleh istrinya Fir'aun dan menjadi anak asuhnya, menjadi anak asuh Fir'aun. Luar biasa. Musuhnya ternyata digendong sendiri. Ini wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Maksudnya mau membunuh semua nabi, ternyata yang dicari-cari malah menjadi anaknya, ya, anak asuhannya, maksudnya diasuh oleh istrinya yang bernama Asia. Kemudian Musa kecil pernah menarik jenggotnya Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun ini ditarik jenggotnya yang merasakan sakit yang luar biasa. Karena ditarik oleh Musa ini, Musa diberikan pilihan antara kurma dan bara api. Ini cerita singkat-singkat ya. Antara kurma dan bara api. Ini nggak mungkin, ini manusia biasa, kata Fir'aun ini. Nah, kemudian istrinya memberikan tes. Kita buktikan kalau bayi ini, kalau anak ini memang tidak sengaja, tidak niat menyakiti engkau, kata Asia. Kita tes saja, kita kasih pilihan antara kurma dan bara api. Nah, ternyata bara api ini lebih menarik kepada pandangannya Musa. Akhirnya Musa ini mengambil bara api dan memakannya, ya, memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, ini yang menjadi sebab Musa ini menjadi susah berbicara, ya. Makanya Allah itu mengangkat Harun untuk menjadi juru bicara Musa. Ibnu Abbas berkata, itu adalah sebagian cobaan yang ditimpakan kepada Musa. Di saat yang sama, Musa ini harus bersabar atas perilaku kaumnya. Misalnya, Musa ini dituduh berzina. Yang kedua, Musa dituduh oleh kaumnya sebagai penyihir. Yang ketiga, Musa dicela oleh kaumnya sebagai orang yang cacat.
luar biasa celaan-celaan dari kaumnya terhadap nabinya. Tapi Musa selalu bersabar. Ini bagian yang kedua. Wahai Musa, ya Musa. Bagian yang ketiga, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam wilayah itu ada kaum jabbarin, dihuni oleh orang-orang jabbarin, orang-orang yang gagah perkasa. Mereka atau kaumnya Musa mengatakan alasannya. Nah ini alasannya mengapa dia tidak mau masuk ke dalam Al-Ardul Muqaddas ini. Mereka menyampaikan alasannya kenapa mereka tidak mau memasuki tanah suci itu. Karena kata mereka di dalam wilayah itu dihuni oleh orang-orang Jabbarin atau orang-orang yang gagah perkasa. Yang kedua, mereka memiliki tubuh yang besar-besar atau raksasa. Bahkan di dalam satu riwayat, tapi riwayat ini nggak jelas ya, kaum ini katanya kalau mereka lapar, mereka ini tinggal memasukkan tangannya ke dalam laut, ke dalam lautan, dan mengambil ikan besar di sana. Kemudian setelah ikan itu terpegang, mereka angkat tangannya dan sampai mendekati matahari, dipanggang di matahari, dan habis itu tinggal makannya. Ini dalam suatu riwayat ya, tapi riwayat ini nggak jelas ya, nggak mungkin kayak gitu tingginya ya. Menggambarkan bahwa kaum Jabbarin ini kaum yang menakutkan. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah mereka kaum Jabbarin ini memiliki tubuh yang kuat, jadi kuat, kejam, pemberani dan bengis-bengis. Ini kaum Jabbarin ini yang menghuni Al-Ardul Baitul Maqdis ya. Ini mereka mengemukakan alasannya kenapa kok nggak mau. Ibnu Jarir itu tadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Musa mengutus mata-mata ke dalam wilayah tersebut sebanyak 12 orang yang berasal dari masing-masing kabilah, berasal dari masing-masing suku, untuk melihat keadaan dan kekuatan musuh mereka di dalamnya. Akhirnya ke-12 orang ini berangkat masuk ke dalam wilayah itu sebagai mata-mata. Setelah memasuki wilayah itu, ke-12 mata-mata ini menyaksikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Mereka terperangah melihat keadaan kota yang begitu luar biasanya, dan melihat tubuh para penghuninya yang besar-besar seperti raksasa. Kemudian para utusan tersebut atau mata-mata yang diutus oleh Nabi Musa ini mencoba untuk masuk kepada salah satu kebun milik salah satu penghuni kota itu. Tiba-tiba pemilik kebun itu datang untuk memetik buah dari kebun miliknya. Ketika dia memetik buah di kebunnya, dia menjumpai tapak kaki, bekas tapak kaki ke-12 utusan Musa ini. Loh, ini bekas kakinya siapa? Mungkin gitu ya, di dalam benaknya. Lalu dia mengikuti tapak kaki tersebut dan berhasil menangkap seseorang dari utusan tersebut. Dan pada akhirnya dia menangkap semuanya. Kemudian setiap dia bisa menangkap satu orang dari mereka, orang atau mata-mata itu dia masukkan ke dalam saku bajunya. Nah, saking besarnya ini, ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam sakunya, dilepok nonang sae bersama buah-buahan yang dipetiknya. Akhirnya semua utusan itu dimasukkan ke dalam kantong bajunya. Lalu pemilik kebun tersebut memindahkan ke-12 mata-mata ini, ke-12 orang ini, dan buah-buah yang dipetiknya ke dalam satu kantong. Ke dalam satu kantong. Kalau kita mungkin bayangkannya dimasukkan kresek gitu, dimasukkan kresek bersama-sama buahnya. Kemudian kantong itu dibawanya menghadap pimpinan mereka dan melepaskan mereka dari kantong tersebut di hadapan pimpinannya, di hadapan rajanya. Kemudian raja itu berkata kepada mereka, kalian telah melihat keadaan dan kekuatan kami. Sekarang kembalilah dan beritahukanlah kepada pimpinan kalian. Kemudian mereka
kembali dan menceritakan kisah mereka di dalam wilayah itu. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Innallaha khalaqa Adama wa tawwiluhu 60 dira'an, thumma lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an." Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Kemudian kondisi tubuh manusia tersebut terus-menerus berkurang hingga sekarang. Nah ini Rasulullah bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Satu hasta berapa meter? Setengah meter ya kira-kira ya. Satu hasta itu setengah meter. Saya coba hitung-hitung, 60 hasta itu sekitar 30 meter ya. Sekitar 30 meter. Bayangkan ya, tingginya Nabi Adam itu 30 meter. Kayak menara di masjid itu ya. Tingginya. Bayangkan itu. Luar biasa ya. 60 hasta. Ini sahih ini hadis ini ya. Kemudian makin lama sesuai berjalannya waktu makin kecil-kecil ya manusia itu. Hingga seperti kita sekarang ini ya. Ibnu Abi Hatim dari Anas mengatakan bahwa tinggi badan Bani Amalikah atau kaum Jabbarin tadi itu, atau bangsa Kanaan ya, bangsa Kanaan atau Bani Amalikah atau kaum Jabbarin adalah 55 hasta. Nah, sudah berkurang 5 hasta, sekitar 25 meter. Berkurang 5 meter dari nenek moyangnya, yaitu Adam alaihi salam. Berkurang 5 meter, masih banyak sisanya ya. 30 meter sama 25 meter. Ini tafsir tentang kaum Jabbarin. Nah, mereka tidak mau masuk karena dihuni oleh orang-orang yang seperti itu, yang besar-besar, kuat-kuat, bengis-bengis, jahat-jahat ya. Bagian yang keempat, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sudah setengah 6 rupanya ya. Baik, saya percepat ya, saya percepat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Sesungguhnya kami tidak akan masuk ke dalam wilayah itu sampai mereka keluar darinya. Kami sungguh tidak akan mampu melawan mereka. Ini tafsir yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan kami tidak akan masuk ke dalam wilayah itu sampai mereka keluar darinya. Tafsir yang pertama adalah kami sungguh tidak mampu melawan mereka. Alasannya ya. Ini sebagai alasan. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Tidak mungkin bagi kami masuk ke dalam wilayah itu sementara mereka masih bercokol di dalamnya. Ini maksudnya dari penggalan ini. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami sungguh tidak mampu menyerang mereka dan berperang melawan mereka. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami takut dari kekejaman mereka dan kami tidak akan mampu melawan mereka. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke dalam wilayah tersebut kecuali mereka keluar dan menyerahkan wilayah tersebut kepada kami tanpa ada peperangan. Nah, mau enak itu Bani Israel ini, ya. Atau kaum Yahudi. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, menunjukkan bahwa kaum Nabi Musa ini adalah kaum yang pengecut dan tidak punya keyakinan. Jika mereka punya keyakinan, pastilah mereka yakin bahwa Allah akan membantu mereka. Karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan sanggup mengusir mereka karena mereka sangat kuat dan sangat perkasa. Ini ya. Kemudian yang bagian yang terakhir adalah
fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Jika mereka keluar, maka kami akan masuk. Tafsiran pertama adalah jika mereka keluar dari wilayah itu, niscaya kami akan memasukinya. Tetapi jika mereka masih tetap berada di dalamnya, maka kami tidak ada kekuatan untuk mengusir mereka. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka mengajukan syarat, jika kaum itu keluar dari Baitul Maqdis, maka mereka baru mau memasukinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mereka dapat masuk dengan aman dan selamat tanpa ada peperangan. Lah bagaimana kaum itu mau keluar kalau nggak diusir, kan gitu? Anak-anak aja ini kaum Yahudi. Yang ketiga, fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Pernyataan ini adalah menunjukkan bahwa mereka berterus terang di dalam penolakannya untuk memasuki tanah suci itu karena sebab adanya kaum Jabbarin yang menghuni wilayah itu. Nah, ini tafsir yang ketiga. Nah, ini tafsirnya. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Paling tidak saya merangkum ada 5. Ada 5 ibrah yang bisa kita ambil dari tafsir ini atau dari ayat ini. Yang pertama, hendaknya ibrah ini gini loh. Kenapa kok kisahnya Musa ini ditulis dalam Al-Quran? Nah, ini sebetulnya Allah mau ngasih kita pelajaran, mau ngasih kita mau itu. Paling tidak ada 5 pelajaran. Yang pertama adalah hendaknya kita manusia segera melaksanakan perintah Allah apabila Dia sudah memerintahkannya, dengan tanpa menunda-nunda, dengan tanpa tawar-menawar, dengan tanpa alasan, dengan tanpa persyaratan. Nah, ini yang pertama. Kalau sudah Allah perintahkan, sudah laksanakan aja, tanpa alasan, tanpa syarat, tanpa tawar-menawar, dan tanpa menunda-nunda. Ini maksudnya sami'na wa ata'na. Ini orang Islam harus begitu. Nah, di dalam kasus ini, di dalam cerita pada ayat ini, kaumnya Nabi Musa berbeda dengan hal ini. Ketika mereka diperintah Allah, lihat jawabannya. Waduh, di dalam wilayah itu ono wong gede-gede, ono kaum Jabbarin wani aku gitu. Nah, ini alasan aja itu, dipakai sebagai alasan agar mereka tidak masuk ke sana. Sebetulnya aslinya apa? Aslinya mereka karena nggak mau melaksanakan perintah, itu sejatinya. Kalau mereka dikasih enak-enak, sama saja tetap membangkang. Dikasih makanan dari surga, mereka ngomongnya, waduh bosan aku makan kok ngene terus. Selalu kufur dan selalu membangkang. Ini hanya alasan supaya nggak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, apa yang mereka katakan? Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar, kami akan masuk. Ya wis engko lek mereka terus padha metu kabeh, ya wis tak merono. Kami akan masuk ke dalamnya. Dipakai sebagai syarat mereka masuk. Ini sudah tawar-menawar, sudah banyak alasan, pakai syarat juga untuk melaksanakan perintah Allah itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya juga tidak mau. Tidak mau. Bahkan mereka mengatakan, ya wis kalau kamu nyuruh gitu terus, kamu aja yang masuk ke sana. Ngomong ke Musa gitu, kamu aja yang masuk sendirian. Silakan kamu berperang bersama Tuhanmu. Kami tak lunggu-lunggu aja di sini. Tak ngenteni aja. Engko lewat menang, tak melebu. Kurang ajar. Nah, yang kedua, apa ibrah yang bisa kita ambil? Seakan Allah ingin bicara kepada kita umat Islam atau pada manusia akhir zaman ini dengan kisahnya Musa dan kaumnya ini. Seakan Allah mengatakan begini, perhatikanlah mereka ketika aku perintah, mereka senantiasa ingkar, selalu mencari-cari alasan agar perintahku tersebut dibatalkan. Seakan Allah itu ngomong begitu sama kita. Ya, perhatikanlah mereka. Padahal sebelumnya
sebelum mereka disuruh masuk Baitul Maqdis itu, mereka telah menyaksikan sendiri, mereka telah kuselamatkan dari kejaran Fir'aun yang ingin membunuh mereka. Mereka menyaksikan sendiri. Oleh karena itu, seakan Allah berpesan pada kita, janganlah kalian seperti mereka. Janganlah kalian seperti mereka. Ibrah yang ketiga adalah, bila Allah sudah memerintah, sudah mengeluarkan perintahnya, pasti akan Allah bantu. Pasti akan Allah bantu. Tapi bagaimana kaumnya Nabi Musa? Nggak ada keyakinan begini. Melihat kaum Jabbarin saja, maka langsung hilang imannya, langsung hilang Tuhannya, langsung ciut nyalinya. Nah ini kaum Yahudi atau kaumnya Nabi Musa. Yang keempat, jangan hanya mau menerima nikmat tanpa ujian. Ini maksudnya. Nikmatnya apa? Ini maksudnya pesan Allah pada kita itu, seakan-akan Allah berpesan begitu. Jangan hanya mau enaknya saja tanpa mau diuji. Atau jangan hanya mau enaknya saja tanpa mau berusaha. Iya kan? Mereka mengatakan gimana? Ya udah, nanti kalau udah keluar baru kami mau masuk. Atau kamu aja sama Allah yang berperang, kami duduk-duduk aja di sini. Nanti kalau udah keluar semua, kami baru masuk. Itu kan mau enaknya saja tanpa mau ikut berperang, tanpa mau ikut berusaha, tanpa berjuang dan tanpa berusaha. Karena apa? Nikmat itu selalu berbanding lurus dengan ujian. Ya, kalau mau nikmat berarti mau diuji, iya kan? Nah, nikmat itu selalu berbanding lurus dengan ujian. Banyak nikmat berarti banyak ujian. Itu sudah resiko. Ya, resiko kehidupan. Pernah ingat yang pernah saya sampaikan itu kan? Rumus fisika itu kan? Bahwa gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, maka semakin tertekan hidup kita kan? Itu adalah rumus kehidupan atau sunnatullah. Yang kelima, ibrahnya adalah Allah mendidik kita dengan pendidikan dasar-dasar kemanusiaan atau pendidikan dasar yang sangat penting bagi kehidupan melalui kisahnya Musa dan kaumnya ini. Yang pertama apa? Allah ingin memberitahukan bahwa kebanyakan manusia itu kufur. Perhatikan perjalanan cerita orang-orang yang kufur nikmat, yaitu kaumnya Nabi Musa ini. Yang kedua, kebanyakan manusia itu jika diperintah membangkang, itu kebanyakan manusia. Banyak alasan. Ya coba aja lihat kebanyakan manusia ketika atau ini yang gampang aja kalau sholat misalkan, aduh, seiku, gitu. Banyak alasan gitu ya. Kebanyakan manusia itu membangkang. Perhatikan kisahnya kaumnya Musa yang selalu ngeyel, selalu banyak alasan ketika diperintah oleh Allah. Ya, disuruh menyembelih sapi, warnanya apa, tingginya seberapa, terus ada macam-macam lah pertanyaannya. Akhirnya hampir saja mereka nggak bisa melaksanakan perintah itu. Yang ketiga adalah kebanyakan manusia itu tidak yakin terhadap Allah. Padahal Bani Israel ini udah dijamin Allah. Udah dijamin Allah saja tetap tidak percaya. Allati kataballahu lakum, tafsir minggu lalu. Mereka itu sudah dijamin akan menang melawan kaum Jabbarin ini. Yang keempat adalah kebanyakan manusia itu penakut. Kebanyakan manusia itu kufur, kebanyakan manusia itu pembangkang, kebanyakan manusia itu tidak yakin, kebanyakan manusia itu penakut. Janganlah kalian seperti kebanyakan manusia. Itu pesan tersirat Allah kepada kita. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, janganlah kalian seperti kebanyakan manusia, ya, yang kufur, yang suka membangkang, yang penakut, tidak yakin, dan lain-lain. Perhatikanlah oleh kalian perjalanan kaumnya Musa ini yang berada di puncak kekufurannya dan berada di puncak pembangkangannya dan lain-lain. Saya kira itu ya dari tafsir ayat 22 ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak hikmah ya, agar kita semakin hari semakin menjadi umat
Islam yang baik. Ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan mungkin sehubungan dengan tafsir kita pagi ini. Baik, saya kira itu ya, mudah-mudahan ini benar-benar menjadi pelajaran yang baik, menjadi mau'izatul hasanah bagi kita semuanya, ya, agar iman kita tambah kuat, Islam kita tambah sempurna, kan gitu. Khususnya bagi kita yang ikut ngaji, bagi keluarga kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, semuanya mudah-mudahan barokah ya, mudah-mudahan membawa keberkahan, dan mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, kalau sudah nggak ada yang mau didiskusikan ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.